Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7111 sampai bab 7120. Perkataan Saudari Sullins meredakan kekhawatiran Stephen. Jadi dia bertanya pada Saudari Sullins, "Menurutmu, bagaimana aku harus menghubungi Nona Wilson dan memahami tentang hal-hal ini?" Sister Sullins berkata, "Jeston akan datang ke kuil Kixia lusa pagi. Ide Nyonya sedang mencari cara agar Nona Wilson datang ke kuil Kixia, dan kemudian membiarkan Jeston menciptakan kesempatan bagi Anda untuk melakukan percakapan yang aman." Jeston Stephen tersenyum dan bertanya, "Jeston sekarang menjadi penyihir terkenal, kan?" "Ya," Sister Sullins mengangguk dan mendesah. "Jeston memiliki kebijaksanaan. Ia memiliki keahlian dalam menyukai Taoisme dan mempelajari Buddhisme. Dengan bimbingan Nyonya, ia telah membuat kemajuan pesat. Meskipun ia telah menjadi seorang biksu, ia masih mengikuti jejak Nyonya." Stephen bertanya lagi, "Lalu bagaimana kita bisa membuat Nona Wilson datang ke kuil Kixia?" Sister Sullins tersenyum dan berkata, "Nona Wilson punya desain perusahaan. Anda pasti tahu itu, kan?" "Tentu saja." Stephen mengangguk dan berkata, "Tuan mudalah yang mendorongnya untuk memulai desain studionya sendiri." Saat studio itu dibuka, banyak tokoh terkemuka di Aurus Hill datang untuk memberikan hadiah pembukaan. "Ya," Sister Sullins berkata, "ada seorang gadis di perusahaannya yang kami atur untuk bekerja untuknya. Dia cukup cakap dalam bekerja dan sudah dipercaya oleh Nona Wilson. Dia akan meluangkan waktu untuk menyampaikannya kepada Nona Wilson besok pagi. Saya rasa dia seharusnya bisa mengajak Nona Wilson datang ke kuil Kixia." Stephen sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara dalam waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa meskipun Nyonya tidak pernah muncul di depan umum, dia punya mata-mata di mana-mana. Setelah beberapa lama, dia bertanya, "Saudari Sullins, saya berani menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak saya tanyakan. Selain saya, apakah ada orang lain yang diatur oleh Nyonya di sekitar Tuan Muda?" Saudari Sullins memperhatikan dan tersenyum. "Kamu tahu kamu seharusnya tidak bertanya, tetapi kamu masih bertanya." Setelah mengatakan itu, dia masih menjawab, "Nyonya tidak ingin mempengaruhi lintasan pertumbuhan Tuan Muda. Tidak ada orang lain selain Anda. Sebenarnya Nyonya selalu menyesali ini. Jika dia ikut campur dalam urusan keluarga Wilson, mungkin Tuan Muda tidak akan menikahi Nona Wilson." Stephen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya Nyonya benar-benar menaruh dendam terhadap Nona Wilson. Saudari Sullins tersenyum dan berkata, "Bagaimana ya? Memang ada beberapa keluhan. Tetapi sebagian besar ditujukan kepada orang tua Nona Wilson, bukan Nona Wilson sendiri. Ketika Tuan Muda dan keluarga Wilson belum pindah dari komunitas lama, kehidupan seperti apa yang dijalani Tuan Muda setiap hari? Nyonya sangat mengetahuinya. Saat itu, orang-orang yang tinggal di lantai bawah diatur oleh Nyonya. Elaine dan Jacob memerintah Tuan Muda, mengejek, dan memakinya sepanjang hari. Bagaimana mungkin Nyonya tidak merasa tertekan?" "Itu benar," Stephen berkata sambil tersenyum. "Terkadang, saya ingin memberi pelajaran kepada Elaine." Sister Sullins mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Tetapi Elaine banyak yang menderita kemudian, yang dapat dianggap sebagai pelajaran. Keluarga ini, terlepas benar atau salah, terlalu mengganggu Tuan Muda. Jika mereka bisa pergi, Tuan Muda juga bisa melepaskannya. Saya serahkan masalah ini kepada Anda." Stephen berpegangan tangan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, Saudari Sullins. Saya akan melakukan yang terbaik." Pagi selanjutnya, Claire memaksakan ke perusahaan pagi-pagi seperti biasa. Charlie tidak ada di rumah. Dan ibunya, Elaine, kehilangan motivasi untuk membuat sarapan. Claire membawa sarapan dari lantai bawah perusahaan dan berencana membuatnya di kantor. Dia pikir akan menjadi orang pertama yang tiba. Tetapi saya tidak mengira bahwa kondisinya, Marissa, sudah tiba lebih awal di perusahaan.
Melihat Marisa, Claire tersenyum dan berkata, Marisa, kenapa kamu datang sepagi ini? Marisa tersenyum dan berkata, Selamat pagi, Nona Wilson. Saya bangun pagi hari ini dan pergi ke kuil Kixia untuk meminta jimat kesehatan bagi keluarga saya kepada seorang guru. Saya tidak menyangka akan mendapatkan apapun. Saya sangat tertekan. Claire bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu datang dengan tangan kosong? Bukankah kuil Kixia buka hari ini? Itu terbuka. Marisa mengangkat bahu dan berkata, hanya saja aku salah ingat saat Master Jeston datang. Dia tidak akan pergi ke kuil Kixia sampai besok. Tetapi aku salah ingat dan pergi ke sana pagi-pagi sekali. Tuan Jeston, Claire mengerutkan kening dan bermandikan. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Marisa tersenyum dan berkata, Guru Jeston sangat terkenal. Beliau adalah salah satu biksu termuda terkemuka di Tiongkok. Pemahamannya tentang agama Buddha jauh melampaui biksu biasa. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir, beliau telah melakukan perjalanan ke kuil-kuil besar di seluruh negeri untuk berkhotbah kepada umat dan menemani benda-benda Buddha bagi umat. Konon, jimat kesehatan dan kedamaian yang beliau berkati adalah yang paling mujarab. Jadi itu, Claire bertanya dengan heran. Tentu saja benar, Marisa berkata. Nona Wilson, bagaimana kalau kita pergi ke kuil Kixia bersama besok pagi? Kita bisa berangkat jam 7 dan kembali tanpa menunda pekerjaan. Kita bisa membeli beberapa jimat untuk suamimu dan orang tuamu. Claire tersenyum dan berkata, suamiku sepertinya tahu banyak tentang Feng Shui. Dia juga bisa membuat jimat sendiri. Dia memberiku 1 jimat sejak lama. Itu berbeda. Marisa berkata dengan sangat serius. Feng Shui seharusnya adalah perkumpulan I Ching Bagua, yang lebih dekat dengan Taoisme Tiongkok kita. Master Jeston adalah seorang Master Buddha, dan jimatnya adalah himpunan Buddha. Sama seperti ponsel Android dan ponsel Apple, dengan arsitektur dasar yang berbeda. Claire terhibur dengan logika dan metaforanya, dan berkata dengan gembira, Marisa, kamu benar-benar berbakat. Kamu bahkan dapat membuat metafora seperti itu. Tetapi pernahkah kamu berpikir, apakah itu Android atau Apple? Bukankah cukup untuk memilikinya? Marisa berkata dengan serius, Nona Wilson, Anda tahu orang India, kan? Mereka percaya pada puluhan juta dewa yang berbeda. Tetapi kuncinya adalah mereka dapat menyembah dewa manapun yang mereka lihat. Mengapa? Bukankah itu hanya untuk lapisan perlindungan tambahan? Ketika saya menghadapi kesulitan, saya biasanya meminta berkah dari timur dan barat. Bagaimana jika salah satu dewa tidak ada di rumah, dan dewa lain kebetulan lewat? Maka saya dapat menirunya, kan? Saat dia berkata demikian, dia mengangkat alisnya dan tersenyum. Nona Wilson, biar saya menunjukkannya pada Anda. Setelah itu, dia memejamkan mata, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan penuh hikmat, Tuhan, Yesus, Buddha, Bodhisattva, Yuan Shi Tianzun, Kaisar Giok, Ibu Suri, aku, cucu kecilmu Marisa, berdoa kepada semua Tuhan agar mengantarkanku agar segera menjadi kaya dan hidup 100 tahun. Amitabha. Amin. Amin. Claire merasa geli melihat ekspresi serius gadis itu dan berkata, ini pertama kalinya aku melihatmu memuja Tuhan seperti ini. Bukankah ini menakjubkan? Marisa berkata sambil tersenyum. Ini semua adalah trik unikku. Bagaimana? Nona Wilson, apakah Anda ingin pergi bersama besok? Memuja lebih banyak dewa akan memberi Anda lapisan perlindungan ekstra. Dan itu tidak memerlukan biaya apapun. Beli saja tiket ke kuil Zhang Kixia. Anda tidak akan mengalami kerugian atau ditipu. Melihat jiwa Marisa yang unik, Claire sangat menyukai dan mengagumi karakternya. Perusahaan itu telah tumbuh dan berkembang selama setahun terakhir, dan sekarang memiliki puluhan karyawan. Tetapi kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah orang-orang tua yang licik dan penuh tipu daya di tempat kerja. Marisa berbeda. Dia memiliki sikap serius terhadap pekerjaan. Tidak pernah mengeluh. Cerdas, dan rajin belajar, yang membuat Claire berencana untuk fokus melatihnya. Perkataan Marisa benar-benar meyakinkannya. Lagi pula, bangun pagi, entah bermanfaat atau tidak, tidak akan ada ruginya bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Jadi dia tersenyum dan berkata, baiklah, kali ini aku akan mempercayaimu. Mari kita bertemu di gerbang kuil Kixia pukul 7 besok pagi.
Marissa berkata dengan gembira. Bagus. Kalau begitu kita sepakat. Nona Wilson. Claire tidak memberi tahu Charlie atau orang tuanya tentang rencana untuk pergi ke kuil Kixia. Ia merasa, kegiatan mendoakan anggota keluarga seperti ini bisa dilakukan secara diam-diam dan tidak perlu diumumkan. Keesokan paginya, sebelum Elaine dan Jacob bangun, dia pergi ke kuil Kixia. Cuaca di bulan Desember dingin, dengan hari-hari pendek dan malam-malam panjang. Saat keluar, langit baru mulai cerah. Saat ini di kuil Kixia, beberapa peziarah yang taat sudah menunggu di pintu. Karena sudah mendekati akhir tahun, orang-orang datang ke kuil Kixia setiap hari untuk mengambil dupa pertama. Tetapi mereka tidak tahu bahwa hari ini Guru Jeston yang terkenal kembali ke kuil Kixia lagi. Guru Jeston saat ini berada di ruang sayap di belakang Aula Wuliang. Ruangan itu dingin dan sunyi. Jadi dia duduk bersila di sofa. Diam-diam melantunkan kitab suci sambil mengalirkan energi spiritual dalam tubuhnya. Ini membuatnya terasa hangat seperti musim semi meskipun dia hanya mengenakan jubah biara tipis. Aula Wuliang ditutup hari ini. Para biksu kuil Kixia telah memasang penghalang jalan mulai dari halaman depan Aula Wuliang dan menggantungkan tanda yang mengatakan bahwa aula tersebut tutup hari ini. Setelah itu semua pendeta mundur keluar pelataran dan berjaga dengan diam-diam. Stephen dan saudari Sullins berjalan melintasi jalan berbatu biru yang berembun menuju ke pelataran luar Aula Wuliang dan berkata kepada para biksu. Sebelum kedua wanita itu datang nanti, berkemah untuk menurunkan tanda-tanda ini dan menyimpannya kembali setelah mereka masuk. Baik, masuk akal. Para biksu mengangguk hormat, menangkupkan tangan, dan membungkuk sedikit. Mereka semua adalah murid terdekat Guru Jeston. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas saudari Sullins, mereka tahu bahwa guru mereka selalu sangat hormat saat melihatnya. Jadi mereka juga sangat hormat kepada saudari Sullins. Sister Sullins dan Stephen berjalan menuju Aula Wuliang bersama-sama. Guru Jeston memperhatikan keduanya dan keluar untuk menyambut mereka lebih awal. Jeston. Ketika Sister Sullins melihatnya keluar, dia menyambutnya dengan senyuman. Jeston pun membalas senyumannya dan menyatukan kedua tangannya. Halo, saudari Sullins. Halo, Tuan Thompson. Stephen segera menyatukan kedua tangannya dan membungkuk sedikit. Berkata, halo, Tuan Jeston. Jeston tersenyum dan berkata, Tuan Thompson, Anda tidak perlu memanggil saya Tuan. Di hadapan Anda, saya hanyalah seorang junior. Meskipun Jeston memiliki kedekatan yang kuat dengan agama Buddha dan tingkat pemahaman yang tinggi, dia sangat berterima kasih kepada Ashley. Dia merasa bahwa dia mengikuti Ashley relatif terlambat dan secara alami merupakan junior di depan Stephen. Sister Sullins juga berkata kepada Stephen, aku selalu memperlakukan Jeston seperti anakku sendiri. Stephen, kamu tidak perlu bersikap terlalu formal. Stephen mengangguk sedikit. Sister Sullins kemudian berkata kepada Jeston, Jeston, Nona Wilson sudah pergi ke kuil Kixia. Saya meminta Stephen untuk menunggu di aula belakang. Jika waktunya tepat, kamu dapat membicarakan hal ini dan memberitahu Nona Wilson bahwa seseorang ingin membicarakannya. Tetapi berhati-hatilah agar tidak membuatnya takut. Jeston mengangguk. Kedua tangannya masih rapat. Dan tersenyum. Jangan khawatir, Sister Sullins. Aku akan memperhatikannya. Sister Sullins sedikit gugup dan mendesah. Oh, sudah lama sekali aku tidak segugup ini. Kalian berdua harus berhati-hati dengan sikap dan kata-kata kalian. Ada dua kemungkinan. Pertama, Nona Wilson menerima saran kami dan meninggalkan Tuan Muda dengan tenang. Kedua, dia menelepon Tuan Muda untuk konfirmasi begitu dia meninggalkan pintu ini. Jika yang pertama, misi kita kali ini akan berhasil sepenuhnya. Jika yang kedua, itu akan gagal total. Tuan Muda pasti akan mencoba segala cara untuk menemukan kita dan menanyakan kebenarannya. Setelah jeda, saudari Sullins melanjutkan. Adapun kita bertiga. Pertama-tama, kita tidak dapat menahan kekuatan gaib Tuan Muda. Apapun yang kita pikirkan dan ketahui dalam hati, mungkin akan diketahui oleh Tuan Muda. Kedua, kita tidak dapat mengungkapkan apapun tentang Nyonya. Jadi jika kita gagal kali ini, kita hanya dapat meninggalkan Tiongkok dan pergi informasi ke tempat persembunyian yang diatur oleh Nyonya di luar negeri. Sebelum Nyonya bertemu dengan Tuan Muda, kita tidak bisa lagi menginjakkan kaki di tanah Tiongkok. Apakah kalian mengerti? Keduanya mengangguk tanpa ragu. Stephen sudah akrab dengan semua ini.
Terakhir kali dia menjauh dari keluarga Wade, dia langsung naik perahu ke Tahiti dan tinggal di sebuah pulau yang hampir terlindungi dari dunia. Karena dia takut Charlie akan menemukan keberadaannya. Saat itu, Charlie hanya perlu menggunakan sedikit energi spiritual untuk membuatnya menceritakan semua rahasianya. Meskipun Jeston baru pertama kali mengetahui kemungkinan ini, dia tetap berkata dengan wajah tegas. Jangan khawatir, Saudari Sulins. Meskipun aku telah menganut agama Buddha, perintah istriku lebih utama dari segalanya. Jika aku gagal, aku akan menghilang dari dunia ini dan tidak akan lagi menggunakan nama Jeston dalam kehidupan ini. Sister Sulins mengangguk puas dan berkata dengan ekspresi serius. Kita bertiga berutang budi atas kebaikan Tuan dan Nona. Kita telah mengikuti Nona selama bertahun-tahun dan sangat menyadari kesulitan dan penderitaan yang telah menghadap Nona dalam menghadapi perkumpulan penghancuran King. Untungnya, Tuan Muda telah menjadi naga sejati, dan tidak lagi mustahil untuk membasmi perkumpulan penghancuran King. Meskipun Tuan Muda telah lama memutuskan situasi terjebak di perairan dangkal, dia masih belum bisa melepaskan perairan dangkal ini. Apakah kita dapat memutuskan rantai dan rantai terakhirnya tergantung pada kita. Setelah itu, dia menatap Stephen dan berkata, itu terutama tergantung padamu, Stephen. Ekspresi Stephen membeku. Air mata mengalir di matanya saat dia terisak-isak. Jangan khawatir, Sister Sulins. Bahkan jika aku membenturkan kepalaku ke kepala Nona Wilson dan mati untuk membuktikan keinginanku, aku akan membuatnya setuju. Sister Sulins mengumpat. Ide bodoh macam apa ini? Nyonya telah berpesan agar kita memohon pada perasaan dan akal sehatnya, dan tidak menggunakan paksaan, bujukan, atau pemerasan moral. Dengan begitu, Nyonya akan memiliki hati nurani yang bersih saat menghadapi Tuan Muda di masa mendatang. Stephen mengangguk dengan berat. Baiklah, Saudari Sulins. Aku sedikit gegabah dan tidak cukup berpikir matang. Sister Sulins menenangkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Lalu mengingatkannya. Beban hari ini sebagian besar ada di pundakmu. Kamu hanya perlu meyakinkan Nona Wilson dengan kebenaran dan ketulusan. Aku yakin dengan karakternya. Dia seharusnya mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Tepat setelah pukul 7, Claire sudah memarkir mobilnya di tempat parkir di luar kuil Kixia. Marissa telah tiba sejak lama. Dia mengenali mobil Claire, berlari ke suatu tempat, membayangkan tangan dan berteriak, Bos Wilson. Claire memarkir mobilnya, keluar, dan bertanya kepadanya, kapan kamu sampai? Aku baru saja akan mengirimimu pesan WeChat untuk bertanya. Baru saja tiba beberapa waktu yang lalu. Marissa sambil menjawab sambil tersenyum. Dan berkata, Bos Wilson, kita harus melakukan konstruksi. Banyak orang sudah masuk. Claire bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan festival. Mengapa begitu banyak orang datang ke kuil Kixia pagi-pagi begini? Marissa tersenyum dan berkata, tentu saja, kuil Kixia selalu sangat populer. Selama festival, banyak orang yang mengantre sepanjang malam hanya untuk masuk bisa lebih awal guna membakar dupa. Claire mengangguk dan berkata, apa rencana kita? Tuan Jeston sangat terkenal. Kita harus mengantre untuk membahasnya, kan? Marissa berkata dengan misterius. Tuan Jeston memiliki karakteristik. Semuanya tergantung pada takdir. Kuil Kixia sangat besar. Tidak ada yang tahu di mana Tuan Jeston berada. Tetapi jika ada takdir, seseorang akan membimbing kita. Ah, Claire bertanya-tanya. Apakah ini sangat misterius? Jika aku tidak melihatnya, bukankah itu akan membuang-buang waktu? Marissa tersenyum dan berkata, jadi, kita perlu melihat apakah kita memiliki afinitas Buddha. Hanya ketika kita memiliki afinitas Buddha, Buddha akan membantu kita. Setelah itu, dia dengan antusias meraih lengan Claire dan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Bos Wilson, saya pikir Anda adalah orang yang cantik dan baik hati. Dan Anda pasti memiliki hubungan yang baik dengan Buddha. Saya akan memanfaatkan Anda hari ini. Claire tak tersenyum berdaya dan berkata, aku justru ingin memanfaatkanmu. Baiklah. Ayo pergi. Mungkin kita berdua memiliki takdir Buddha. Kebanyakan peziarah kuil Kixia langsung menuju aula utama dan aula pilu setelah tiba. Mereka akan membakar dupa dan bersujud di sini. Lalu pergi ke aula lainnya untuk membakar dupa dan berdoa. Claire dan Marissa datang bersama. Mereka tidak tahu kemana harus pergi untuk sesaat.
Tetapi Marissa di sampingnya tampaknya mempunyai ide bagus. Dia menunjuk langsung ke lorong di sisi aula utama dan berkata dengan misterius, "Bos Wilson, karena kita di sini untuk mencari peluang, kita tidak boleh mengikuti kekuatan utama. Kita harus menghindari kekuatan utama. Peluang pasti hanya tersedia bagi beberapa orang." Claire menggelengkan kepalanya dan terkekeh. "Baiklah. Karena kamu menjual segalanya. Kamu pasti lebih berpengalaman daripada aku. Jadi aku akan mendengarkanmu. Kamu yang memimpin di depan." Marissa mengangguk berulang kali, meraih lengan Claire dan berjalan lebih jauh ke dalam lorong. Setelah melalui banyak liku-liku, mereka tiba di pintu masuk aula Wuliang. Tanda bahwa aula tersebut ditutup telah diambil oleh para pendeta. Marissa menunjuk ke aula Wuliang dan berkata kepada Claire, "Bos Wilson, mari kita coba keberuntungan kita di sini dulu." Claire bertanya dengan ragu, "Marissa, ada begitu banyak aula di kuil Kixia. Kita tidak bisa mencobanya satu persatu, kan?" Marissa tersenyum dan berkata, "Coba saja dulu. Bagaimana kalau kita beruntung dan langsung berhasil?" Claire tidak punya pilihan selain setuju dan berkata, "Baiklah, terserah kamu. Tapi kita harus kembali paling lambat pukul 8.30, karena kita harus berangkat kerja pukul 9. "Oke," Marissa melambaikan tinjunya dan berkata dengan percaya diri. "Jangan khawatir, Nona Wilson. Pasti akan ada cukup waktu." Mereka berdua dengan hati-hati datang ke depan aula Wuliang. Claire berkata dengan gugup di luar pintu aula. "Ada biksu di pintu masuk aula lain. Tetapi tidak ada seorang pun di sini. Mungkinkah ini tempat terlantar? Pasti tidak ada seorang pun di dalam." Marissa menghiburnya. "Jika ada orang di sini, kamu bisa masuk dan melihat-lihat. Ini kuil. Kita akan diberkati. Jangan khawatir." Setelah berkata demikian, dia melangkah masuk lebih dulu. Claire tidak punya pilihan selain mengikutinya. Aula Wuliang relatif bobrok, dan tidak ada lagi tripod atau tungku yang tersisa bagi umat untuk mempersembahkan dupa. Kelihatannya seperti situs yang ditinggalkan. Namun, Marissa tentu saja tahu bahwa Guru Jeston sedang berada di aula saat ini. Jadi dia masuk terlebih dahulu, lalu berbalik dan menarik Claire. Ketika keduanya memasuki aula Wuliang, Marissa bertanya langsung, "Permisi, apakah ada orang di sini?" Melihat aula itu kosong, Claire bertanya, "Bagaimana mungkin ada orang di sini? Jelas-jelas kosong." "Oke." Setelah itu, dia berbisik gugup, "Aku merasa tempat ini cukup menyeramkan. Bagaimana kalau kita keluar?" Sebelum Marissa sempat mengatakan apapun, dia mendengar seseorang di belakang aula berbicara perlahan. "Amitabha, bagaimana kedua dermawan bisa sampai di sini?" Claire terkejut ketika dia perhatikan dengan seksama. Dia melihat seorang biksu setengah baya yang terlihat cukup muda berjalan keluar dari belakang aula. Dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum datang dan telah membaca beberapa laporan tentang Guru Jeston di internet, serta foto-foto Guru Jeston yang sedang melakukan ritual. Jadi dia langsung mengenalinya. Marissa berkata dengan heran, "Oh, ternyata itu benar-benar Tuan Jeston." "Halo, Tuan Jeston. Kami di sini untuk meminta jimat dari Anda." Jeston mengangguk pelan dan berkata dengan tenang, "Amitabha, kalian berdua punya hubungan denganku. Karena kalian meminta amulet. Aku ingin bertanya, untuk siapa kalian ingin meminta amulet?" Marissa berkata, "Saya ingin meminta jimat untuk orang tua saya." Claire menunggu dia selesai bicara sebelum berkata, "Aku juga seorang orang tua. Dan aku punya suami." Jeston mengangguk sedikit dan bertanya, "Siapa di antara kedua dermawan yang akan datang lebih dulu?" "Jimat yang kubuat mengharuskan nama orang yang akan diberkati, serta tanggal lahir." Marissa segera berkata, "Nona Wilson, Anda datang lebih dulu." Claire segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, tidak. Sebaiknya kamu pergi dulu. Lagi pula, kamulah yang mengusulkannya lebih dulu." "Oh, tidak apa-apa." Marissa tersenyum dan melambaikan tangannya. Berkata langsung, "Saya akan menunggu di luar pintu. Nona Wilson, Anda pergi dulu." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan keluar tanpa menunggu jawaban Claire. Claire sedikit gugup. Bagaimanapun, tinggal di sini sendirian dengan seorang pendeta memberinya perasaan aneh yang tak terlukiskan. Namun, Jeston memiliki wajah yang baik, yang tidak membuat orang khawatir.
Jadi dia mengatur napas dan mentalitasnya dan berkata, "Guru, saya tahu hari ulang tahun orang tua dan suami saya. Tetapi saya tidak tahu waktu lahir mereka yang pasti. Saya tidak tahu bagaimana cara mengonversi tanggal lahir mereka." "Tidak masalah." Guru Jeston tersenyum dan berkata, "Anda dapat memberitahu saya nama dan perkiraan tanggal lahir Anda terlebih dahulu. Dan saya dapat memberikan perkiraan kasarnya." Claire mengangguk dan bertanya, "Siapa yang harus aku bicarakan pertama?" Jeston berkata, "Mulailah dengan orang tuamu. Lalu suamimu." "Baik." Claire pertama-tama memberitahu guru Jeston nama dan tanggal lahir orang tuanya satu persatu. Jeston menghitung sejenak dengan jarinya. Lalu tersenyum. Meskipun tanggal lahir mereka berdua agak bergelombang. Tetapi secara keseluruhan, mereka masih sangat kaya dan akan berumur panjang. Benar, benar. Kah? Claire merasa senang dan terkejut. Menjadi kaya dan panjang umur. Bukankah itu yang dikejar orang sepanjang hidupnya? Jika apa yang dikatakan guru Jeston benar, maka aku tidak perlu khawatir sama sekali mengenai orang tuaku. Jeston tidak mengada-ada. Baik Jacob maupun Elaine menjalani kehidupan yang sulit di paruh pertama kehidupan mereka. Namun sejak Charlie lolos dari nasib terjebak di perairan dangkal, kehidupan mereka mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sudah barang tentu kekayaan dan kehormatan yang besar tidak dapat dielakkan. Terlebih lagi, Charlie memiliki kekuatan magis yang hebat dan berbagai ramuan ajaib yang dapat memperpanjang umur. Tentu saja dapat memastikan bahwa orang tua Claire berumur panjang. Claire lalu buru-buru berkata, "Kalau begitu, guru, tolong bantu melihat suamiku juga." Jeston menghela napas pelan dan tersenyum. "Tolong beritahu aku nama dan tanggal lahir suamimu." Claire segera memberikan informasi Charlie. Jeston memejamkan matanya, menjepit ujung jarinya sejenak, dan alisnya berangsur-angsur berkerut. Ketika Claire melihatnya mengerutkan kening, dia langsung menjadi gugup dan bertanya, "Tuan, apakah ada masalah dengan tanggal lahir suamiku?" Jeston membuka matanya dan menatap Claire. Dia tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya kepadanya, "Dermawan, apakah ada sesuatu tentang suami Anda yang tidak dapat Anda pahami atau selalu Anda ragukan?" Claire bertanya dengan heran, "Tuan, apa maksud Anda dengan menanyakan hal ini?" Jeston berkata dengan serius, "Artinya persis seperti yang tertulis. Selama kamu bersama suamimu, apakah kamu menemukan sesuatu tentangnya yang tidak dapat kamu pahami? Atau yang selalu kamu ragukan?" Claire ragu-ragu sejenak. Ada terlalu banyak hal yang dia ragukan tentang Charlie. Namun banyak hal, meskipun tampak luar biasa, selalu mempunyai penjelasan yang konsisten secara logis. Seperti halnya dia yang sejak awal tidak mengerti mengapa suaminya, yang pada 3 tahun pertama pernikahan mereka tidak mempunyai keahlian khusus selain berbelanja, memasak, dan mencuci pakaian, tiba-tiba berubah menjadi seorang ahli Feng Shui yang dicari oleh semua orang kaya di Aurus Hill. Dirinya sudah tanya apa alasannya, tapi jawabannya adalah karena dia otodidak, pandai berbicara, dan pandai menipu orang. Sehingga dia dipercaya oleh orang-orang kaya itu. Ada hal lain yang sudah lama membuatnya curiga. Charlie bersikap tunduk selama 3 tahun pertama pernikahan mereka dan tidak pernah berdebat dengan siapapun. Dia tampak lemah dan tak berdaya. Tetapi keterampilannya tiba-tiba menjadi sangat baik. Ketika kedua pembunuh itu ingin membunuh Lorin, dia melihat suaminya menundukkan kedua pria itu. Tetapi suaminya berkata bahwa dia mempelajarinya dari TV. Dan bahkan program TV itu sangat rincin. Sepertinya disebut Wulin Feng. Claire tidak pernah memperhatikan program TV semacam ini. Tetapi dia pernah mendengar tentang program seni bela diri awal ini. Tetapi, bisakah dia menjadi ahli dengan menonton TV dan belajar sendiri? Dia tidak bisa memahaminya. Dan tidak berani berspekulasi apakah Charlie berbohong padanya. Di masa lalu, dia selalu mengingatkan dirinya untuk tidak membuat kecurigaan acak terhadap pasangannya. Sekalipun ada hal-hal yang tidak ingin dia ceritakan, dia harus menghormati privasinya dan tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Tetapi sekarang ketika guru Jeston tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu, semua keraguan yang terpendam dalam hatinya tampaknya tiba-tiba teraktivasi. Jeston masih membimbingnya saat ini, dan berkata dengan tenang, "Jika kamu dapat memberitahuku keraguanmu, aku seharusnya dapat menganalisis dan menjawabnya dengan lebih baik untukmu dan menguduskan amulet yang sesuai. Namun,
Jika kamu merasa tidak nyaman untuk mengungkapkannya, tidak apa-apa. Claire bertanya kepadanya. Guru, bisakah Anda benar-benar menjawab keraguan di hati saya? Jeston tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, dermawan. Jika Anda memiliki keraguan, saya dapat menyelesaikannya untuk Anda. Mungkin tidak melalui kata-kata saya, tetapi saya pasti akan membantu Anda melihat bulan melalui kabut. Ungkapan Jeston, melihat bulan melalui kabut, terasa begitu tepat saat Claire tengah larut dalam pikirannya sendiri. Charlie tidak pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membayangi pemikirannya, dan Claire pun merasa tidak nyaman untuk menanyakannya. Tidak ada satupun orang yang bisa ia minta jawaban. Maka, ia memilih untuk mengubur keraguan itu dalam-dalam. Sesekali, dia bahkan menggunakan logika Charlie sendiri untuk menenangkan hatinya. Namun, kalimat melihat bulan melalui kabut bagaikan kilat yang menggelegar dari langit mendung. Satu hentakan yang menggugah rasa ingin mengetahuinya, mengoyak kabut yang selama ini menyelamatkannya. Dengan penuh keyakinan, Claire menatap Jeston dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, tolong bantu saya memecahkan keraguan ini. Jeston mengangguk perlahan. Lalu dengan nada serius, ia berkata, nasib suamimu sangat langka. Hanya satu di antara jutaan orang. Dia adalah naga di antara manusia. Sosok yang luar biasa dalam kemampuan maupun kedudukannya. Bahkan seharusnya dia menjadi panutan, diagungkan dan dihormati oleh ribuan orang. Ini, Claire mengernyit, seolah tidak yakin. Suamiku, sepertinya tidak sehebat yang Anda katakan. Dia hanya belajar secara otodidak dan memang pandai membaca Feng Shui. Memang, ada beberapa pengusaha dan pemilik perusahaan besar yang mempercayainya. Jeston kepala gemetar perlahan. Tidak keriting itu. Jika seseorang memiliki nasib sehebat itu dan memilih berkecimpung di dunia bisnis, paling tidak, dia sudah menjadi salah satu dari 10 orang terkaya di dunia. Jika ia terjun ke bidang akademik, ia pasti telah memenangkan hadiah Nobel. Bila kamu menganggap dia tidak begitu luar biasa, maka itu bukan karena dia kekurangan, melainkan karena kamu belum mampu melihat kebenarannya. Pasti ada sesuatu yang menghalangi pandanganmu. Claire mengerutkan kening. Matanya menyiratkan keheranan. Apakah dia benar-benar menyetujuinya? Jeston mengangguk mantap. Mungkin kamu belum pernah mendengar tentang takdir naga yang naik ke langit. Dari semua yang aku pelajari, suamimu kemungkinan besar adalah satu-satunya manusia yang memiliki nasib naga yang naik ke langit di dunia ini. Nada suara Jeston berubah menjadi lebih hikmat saat ia melanjutkan. Untuk menjadi seorang naga yang naik ke langit, pertama-tama kamu harus menjadi naga sejati. Dan kedua, kamu harus mendapatkan restu dari seorang ayah yang juga seorang naga. Orang tua seperti itu bukanlah orang biasa. Mereka haruslah sosok yang luar biasa, penuh pengorbanan dan kebesaran hati. Hanya orang tua sehebat itulah yang bisa membesarkan anak seperti suamimu. Claire tampak bimbang, antara percaya dan ragu. Sepertinya ini terdengar terlalu luar biasa. Jika memang begitu, maka orang tua suamiku pasti juga luar biasa, bukan? Tapi, dia yatim piatu. Jeston tersenyum tenang. Dermawan, jangan lupa. Seorang yatim piatu juga pernah memiliki orang tua sebelum mereka menjadi yatim. Claire sempat memikirkannya. Mata menerawang. Charlie kehilangan kedua orang tuanya sejak masih kecil dan tumbuh di panti asuhan. Saat ia bertanya tentang kenangan masa kecilnya, Charlie selalu berkata bahwa orang tuanya hanyalah orang biasa yang meninggal dalam kecelakaan, meninggalkan dirinya sendirian di dunia. Namun kini, Jeston justru menyebut bahwa orang tuanya adalah sosok yang luar biasa. Mereka langka bahkan di antara miliaran manusia. Sehebat apakah mereka sebenarnya, sehingga layak mendapat pengakuan sebesar itu? Perkataan Charlie dan pernyataan Jeston begitu bertolak belakang. Jika salah satunya benar, maka yang lain jelas salah. Siapa yang jujur, dan siapa yang menyembunyikan kebenaran? Meski hatinya berusaha menyangkal, keyakinannya mulai goyah. Dalam keadaan yang tiba-tiba, entah kenapa, Jeston terasa lebih terjamin daripada suaminya sendiri. Saat itulah, Jeston memperhatikan dan bertanya, Dermawan, kamu bilang suamimu bernama Charlie Wade, bukan? Tiba-tiba aku teringat dengan keluarga Wade dari Eastcliff. Pernahkah kamu mendengar tentang mereka? Keluarga Wade dari Eastcliff. Claire menaikkan nada suaranya. Tentu saja pernah.
Mereka termasuk salah satu keluarga yang paling berpengaruh di negeri ini. Apalagi, aku mendengar M Grand Group di Aurus Hill dibeli oleh keluarga Wade. Mendadak, jantung Claire berdegup kencang. Sebuah benang merah seolah terajut di pikiran. M Grand Group, keluarga Wade, Charlie. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Tiba-tiba ia teringat kejadian di masa lalu. Saat kabar akuisisi M Grand Group merebak, keluarga Wilson sedang berada dalam kesulitan. Neneknya saat itu begitu berambisi mendapatkan proyek kerja sama dengan M Grand Group. Claire sendiri tidak merasa punya peluang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Doris, wakil ketua M Grand Group, mengenalnya dengan baik. Bahkan menyerahkan kontrak kerja sama secara langsung. Dan menghadiri konferensi pers keluarga Wilson. Saat itu Claire tidak mengerti mengapa dirinya mendapat perlakuan begitu istimewa. Namun, jika Charlie benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Wade, semua itu masuk akal. Jantung Claire berdegup semakin cepat. Ia memandang Jeston dengan gelisah. Guru, dari semua yang Anda katakan, mungkinkah suamiku berasal dari keluarga Wade di Eastcliff? Namun, Jeston tidak langsung menjawab. Ia menatap ke dalam, lalu berkata dengan penuh keseriusan. Setahu saya, generasi penerus paling menonjol dari keluarga Wade adalah seorang pria bernama Curtis. Istrinya, Ashley, bahkan lebih terkenal. Dia adalah putri sulung dari keluarga akar keluarga Tionghoa pertama di Amerika Serikat. Kekuatan keluarga akar bahkan melebihi keluarga Wade beberapa kali lipat. Keduanya adalah sosok yang luar biasa. Bukan hanya di komunitas Tionghoa, tapi juga dunia internasional. Pernahkah kamu mendengar nama mereka? Claire mengangguk. Meski tidak tahu banyak tentang Curtis, dia tahu siapa Ashley. Sosok wanita tangguh dan elegan itu merupakan inspirasi bagi banyak wanita Tiongkok. Saat mengikuti kelas master di Amerika, beberapa teman bahkan adalah penggemar berat Ashley. Hatinya semakin dipenuhi kecemasan. Ia menatap Jeston dan bertanya, apakah mereka cocok dengan suamiku? Jeston mengangguk perlahan. Aku pernah mendengar tentang sebuah tragedi. Sekitar 20 tahun yang lalu, pasangan itu berseteru dengan keluarga Rothschild. Setelah itu, mereka meninggalkan keluarga Wade, dan kemudian terjadi dalam konflik itu. Tahukah kamu tentang kejadian ini? Claire mengangguk perlahan. Aku pernah mendengarnya juga. Jeston memandang ke dalam dan kembali bertanya, apakah kamu tahu di mana mereka mengalami kecelakaan itu? Claire menggeleng dengan bingung, seperti boneka goyang. Saya benar-benar tidak tahu. Guru, apakah Anda tahu? Dengan nada berat dan pandangan tajam, Jeston menjawab. Mereka dibunuh di Aurus Hill, lebih dari 20 tahun yang lalu. Bukit Aurus. Mata Claire membelalak lebaran. Nafasnya menjadi tak beraturan. Dan detak jantungnya semakin tak terkendali. Ada sesuatu dalam dirinya yang terbangun. Seolah sebuah kebenaran hendak memecah permukaan. Jeston melanjutkan. Curtis dan Ashley hanya memiliki satu anak, seorang anak laki-laki. Setelah mereka dibunuh, tidak ada yang tahu di mana anak itu berada. Apakah dia masih hidup, atau sudah tiada? Claire serasa tersambar petir. Ia teringat usia Charlie dan segera bertanya dengan suara bergetar. Guru, kalau begitu, berapa usia anak itu saat ia menghilang? Jeston menatap tajam dan menjawab dengan tegas. Dia baru berusia 8 tahun saat itu. Claire merasa kepalanya berputar. Ia berusaha menenangkan dirinya dan berkata pelan. Suamiku. Dia masuk panti asuhan saat berumur 8 tahun. Dia tinggal di sana sampai usia 18. Dan sekarang, dia hampir berusia 29 tahun. Ini terlalu kebetulan. Bukan? Dengan suara tenang, Jeston berkata. Dari sudut pandang takdir, jelas bahwa orang tua suamimu bukanlah orang biasa. Curtis dan Ashley adalah tokoh luar biasa. Selain itu, nama belakang suamimu adalah Wade. Jika nama keluarga, waktu, dan tempat semuanya cocok, maka aku yakin, suamimu adalah satu-satunya putra Curtis dan Ashley. Hati Claire kini dipenuhi badai emosi yang tak bisa ditenangkan. Jika benar Charlie adalah tuan muda keluarga Wade dari Eastcliff, maka berbagai kejanggalan yang selama ini mengusik pikiran akhirnya menemukan penjelasan yang masuk akal. Mengapa Doris dari M Grand Group memperlakukannya dengan begitu istimewa?
Mengapa wanita sehebat Doris begitu mengagumi dirinya? Dulu, semua itu terasa membingungkan. Namun, begitu identitas Charlie terkuak sebagai pewaris keluarga Wade, segala misteri itu seperti terpecahkan satu demi satu. Dengan status tersebut, tentu saja Doris hanyalah salah satu pegawainya. Dan sebagai istri Charlie, tentu dirinya pun akan mendapat perhatian yang tak biasa. Lalu, bagaimana dengan Villa Elit Thompson kini tempat mereka bersama keluarga? Bukankah Zeke White menyerahkan villa mewah itu kepada suaminya seolah-olah tanpa alasan? Ditambah lagi dengan banyaknya orang kaya dan terpandang yang datang menemui Charlie demi meminta membaca Feng Shui. Bayarannya hanya beberapa juta, sedangkan villa yang diberikan Zeke bernilai ratusan juta. Jelas tak sebanding. Dan Shangri-La, bukankah jaringan hotel mewah berbintang 5 itu juga milik keluarga Wade? Saat Charlie mengadakan upacara pernikahan ulang, dia bahkan bisa meminjam Sky Garden Shangri-La, tempat yang tak pernah disewakan untuk umum. Saat itu, Claire sempat bertanya-tanya, dari mana Charlie mendapatkan pengaruh sebesar itu? Kini, semua pertanyaan itu menemukan jawabannya. Bila Charlie memang tuan muda keluarga Wade, maka tak ada satupun yang tak masuk akal. Itu hotel keluarga mereka. Siapa pula yang berani menolak permintaan pewarisnya? Lalu ada Albert, sosok garang yang dikenal sebagai penguasa dunia bawah di Aurus Hill. Mengapa pria itu menunjukkan rasa hormat yang begitu besar pada Charlie? Semakin Claire memikirkannya, semakin ia dilanda putus asa. Karena, seperti yang telah dikatakan Guru Jeston, kemungkinan besar dugaan itu memang benar. Pada saat itulah, Guru Jeston kembali membuka suara. Ngomong-ngomong, Dermawan, ada seorang tamu yang datang sejak pagi. Dia lebih awal dari kalian berdua. Dan, dia punya hubungan dengan keluarga Wade dari Eastcliff. Kalau Anda ingin mendapatkan jawaban pasti, lebih baik tanyakan langsung padanya. Mendengar itu, Claire semakin terkejut. Ia segera bertanya, Tuan, siapa tamu itu? Apakah dia memiliki hubungan dengan keluarga Wade? Guru Jeston tersenyum tipis. Tak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah aula belakang dan memanggil. Tuan Thompson, silakan keluar dan temui saya. Langkah kaki terdengar perlahan dari balik aula. Claire sontak merasa tegang. Menghadapinya di pintu kecil yang memisahkan aula depan dan belakang. Sementara jantungnya berdentam kencang. Orang yang akan keluar ini, jika benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Wade, mungkin saja menjadi kunci untuk menjawab apakah Charlie benar-benar pewaris keluarga itu. Namun, perasaan takut perlahan-lahan menguat di dalam hatinya. Takut akan kebenaran yang tak diterima. Takut akan kenyataan yang mungkin terlalu berat untuk dihadapi. Detik berikutnya, seorang pria berwibawa muncul dari belakang. Claire menatapnya penuh tanya. Wajah pria itu terasa tak asing. Tapi ia tak mampu mengingat di mana pernah melihatnya. Pria itu menghampirinya dan menyapa dengan sopan. Halo, Nyonya Wade. Nama saya Thompson, Stephen Thompson. Saya telah menjadi kepala pelayan keluarga Wade selama puluhan tahun. Selama ini saya mengelola berbagai urusan internal serta hal-hal penting di dalam keluarga. Stephen Thompson. Claire mendesah dalam hati. Aku mengenalmu. Aku pernah melihat laporan tentangmu di TV sebelumnya. Stephen mengernyitkan keningnya. Bagaimana mungkin Nyonya Wade pernah melihat laporan tentang saya? Sudah bertahun-tahun saya tidak muncul di media. Claire mengangguk pelan. Kakekku sangat mengikuti perkembangan keluarga Wade. Dulu, setiap kali ada berita tentang keluarga Wade, dia selalu membaca dengan saksama. Dari situlah aku tahu namamu. Stephen tersenyum kecil, lalu bertanya dengan lembut. Apakah kamu bertemu suamimu pada waktu yang kamu sebutkan? Claire mengangguk. Awalnya Charlie bekerja di proyek konstruksi milik kakekku. Beliau sangat menyukai Charlie. Dan akhirnya memperkenalkannya padaku. Bahkan mendaftarkan Charlie belajar di Universitas Aurus Hill untuk beberapa waktu. Kami menjadi teman sekelas. Setelah lulus, kakek mengatur pernikahan kami. Beliau sangat kukuh pada keputusannya. Tidak peduli siapapun yang menentangnya. Stephen samar tersenyum. Apa kamu tahu kenapa kakekmu menjanjikan pernikahanmu dengan Charlie? Claire menggeleng pelan. Entahlah, mungkin karena dia sangat menyukai Charlie. Tapi dia tidak pernah memberiku penjelasan yang jelas. Hanya berkata bahwa jika aku menikah dengannya, aku tidak akan terluka. Stephen mengangguk. Jika aku tidak salah, nama kakekmu adalah Devin Wilson, bukan? Meski terdengar puitis,
Sebenarnya nama itu bermakna besar. Orang tuanya memberi nama tersebut sebagai harapan agar dia bisa lepas dari kemiskinan dan meraih kehidupan yang sejahtera. Claire memandangnya terkejut. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Stephen hanya tersenyum tipis. Tak langsung menjawab. Ia justru balik bertanya. Apakah kamu tahu pekerjaan kakekmu semasa muda? Claire terdiam sejenak. Dulu dia pernah bercerita bahwa saat muda, dia bekerja sebagai pelayan di rumah orang kaya di East Cliff. Suatu hari, keluarga itu memberikan sejumlah pesangon besar. Beliau lalu kembali ke Aurus Hill dan memulai usahanya sendiri. Stephen mengangguk pelan. Kakekmu tidak berbohong, dan keluarga yang dimaksud itu adalah keluarga Wade. Ah, Claire terperanjat. Kakekku pernah menjadi pelayan keluarga Wade. Stephen menjawab. Memang, meski terdengar seperti pekerjaan rendahan, sebenarnya dia bukan sekadar pelayan biasa, tapi pelayan yang mengabdi seumur hidup. Ia lalu melanjutkan. Dan ya, kamu benar. Kakekmu memang pelayan keluarga Wade. Napas Claire terasa semakin berat. Ia bertanya dengan suara bergetar. Kalau begitu, apakah Charlie benar-benar tuan muda dari keluarga Wade? Apakah kakekku mengenali identitasnya, sehingga dia ingin aku menikah dengannya? Stephen mengangguk mantap. Benar, suamimu adalah tuan muda dari keluarga Wade. Ayahnya adalah Curtis, tuan muda kedua keluarga Wade. Ibunya adalah Ashley, berasal dari keluarga akar di Amerika Serikat. Ah, begitukah? Claire merasa pusing. Dia telah menikah dengan Charlie untuk waktu yang lama. Tetapi pada akhirnya dia harus mencari tahu identitas asli Charlie dari orang lain. Kalau begitu, kenapa dia tak pernah memberitahuku? Siapapun dia, setidaknya aku berhak mengetahui kebenarannya. Stephen menggeleng pelan. Dia tidak bisa mengaturnya. Kemudian, ia bertanya, apakah kamu tahu mengapa tuan muda menghabiskan 10 tahun di panti asuhan? Claire mengerutkan keningnya. Bukankah keluarga Wade mampu memberikan kehidupan terbaik? Mengapa mereka meninggalkannya di tempat seperti itu begitu lama? Dengan nada serius, Stephen menjawab, karena tuan muda tidak hanya memikul balas dendam yang mendalam, tapi juga membawa bahaya besar. Pada titik ini, Stephen berkata dengan gembira, orang tua tuan muda adalah kebanggaan rakyat Tiongkok, yang terbaik dari yang terbaik. Saat itu, mereka menyinggung organisasi yang sangat kuno dan jahat. Organisasi itu memiliki sejarah lebih dari 300 tahun. Sekarang antek-anteknya tersebar di seluruh dunia. Orang tua tuan muda tewas di tangan mereka. Dan mereka selalu ingin membasmi akar-akarnya dan membunuh tuan muda juga. Berkat fakta bahwa ayah tuan muda telah mengambil tindakan pencegahan, ia tahu bahwa cepat atau lambat ia akan mati di tangan musuh. Jadi ia mengatur tempat perlindungan yang layak bagi tuan muda. Dialah yang mengatur agar tuan muda menghabiskan 10 tahun di panti asuhan. Selama itu, organisasi jahat itu terus mencarinya. Tapi mereka tidak pernah membayangkan, pewaris mereka yang buru-buru justru tinggal di Aurus Hill, tempat yang sama di mana orang tuanya dibunuh. Ayah tuan muda pernah berkata, tempat yang paling berbahaya seringkali justru tempat yang paling aman. Pilihan yang tampaknya mustahil, seringkali menjadi pilihan yang terbaik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.